Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun la nabiyya ba'dah. Sahabat IKADI yang berbahagia dimanapun sahabat IKADI berada, syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tahu Rasulullah sering sekali dan intensitas Rasulullah terhadap Al-Quran begitu ketat sekali, begitu intensnya Rasulullah dengan Al-Quran. Oleh karena itu Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena di bulan inilah banyak sekali para sahabat, bahkan Rasul sendiri mencontohkan bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril selalu intens memurojaah Rasulullah di bulan Ramadan ini, memurojaah Al-Quran Rasulullah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu maka berbahagialah kita jikalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, umur yang berkah, maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quran. Hari ini ketika kita melihat mukjizat, maka yang tersisa hanya Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa, tongkat yang bisa membelah lautan, hari ini hanya tinggallah cerita. Kita tidak bisa menemui lagi tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan, atau Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang mati dengan izin Allah, atau Nabi Nuh berupa perahu yang sangat besar yang pada saat itu mungkin sangat tidak mungkin untuk bisa dibuat. Mukjizat-mukjizat itu sudah tidak ada. Tapi hari ini kita sebagai umat Islam harusnya berbangga hati, berbahagia, karena Allah masih memberikan mukjizat kepada kita yang masih kita bisa rasakan, mukjizat yang masih bisa kita miliki, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu maka sahabat IKADI dimanapun Anda berada, marilah kita mengintenskan lagi kedekatan kita dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk unzila fi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Maka hari ini ada orang yang mungkin dia tidak beriman, tapi tingkah lakunya mengambil sisi-sisi nilai keimanan, maka dia bisa sukses di dunia, walaupun mungkin dia tidak akan sukses di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan dan kemuliaan nanti di akhirat. Tapi ketika tingkah lakunya mengadopsi Al-Quran, maka dia bisa sukses di dunia. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, di mana dulu awal diturunkannya Al-Quran, maka kita harus intens, harus bersemangat dengan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya setiap orang yang berinteraksi dan bersentuhan dengan Al-Quran itu Allah muliakan. Kita tahu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Dan bagaimana akhirnya malaikat Jibril menjadi malaikat, pemimpinnya malaikat, panglima yang malaikat. Allah muliakan di antara malaikat-malaikat yang lain Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mendapatkan Al-Quran, menerima Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad menjadi Nabi, pemimpin Sayyidin, menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Kita tahu hari itu turunkannya Al-Quran menjadi hari yang mulia. Hari diturunkannya Al-Quran menjadi hari yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Malam diturunkannya menjadi malam yang mulia. Bahkan bulan diturunkannya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain.
maka setiap yang bersentuhan dan berinteraksi dengan erat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan mereka. Lalu apakah kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka salah satu kunci adalah kita harus dekat dengan Al-Quran. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyampaikan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Allah memiliki keluarga di antara manusia, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ka Allah kan bukankah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Maka Rasulullah menjawab, huwa ahlul Quran, ahlullah wa khassah. Rasulullah menjawab seperti itu. Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran dan mereka adalah keluarga Allah. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Mereka keluarga Allah, mereka adalah keluarga Allah, dan mereka orang-orang yang mendapat kedudukan yang mulia di antara yang lain. Oleh karena itu, maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan salah satu di bulan Ramadan ini, maka marilah kita kuatkan ikatan kita dengan Al-Quran, baik itu dengan membacanya, mentadaburi isinya, mengamalkan apa yang ada diperintahkan dan dilarang oleh Allah melalui Al-Quran. Sehingga dengan itu maka kita akan terbebas dari tipu daya dunia, tipu daya setan yang selalu ingin menjerumuskan kita. Karena Allah akan menjadikan Al-Quran itu menjadi huda buat kita, menjadi petunjuk buat kita, yang akan membedakan kita, yang akan membimbing kita, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita nanti bisa bertemu Allah, sehingga kita nanti bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari-hari yang penuh dengan keindahan, karena begitu banyak orang membaca Al-Quran, begitu banyak orang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jangan biarkan kenikmatan ini nanti berakhir begitu saja. Kita tahu bahwa Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dan ini adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka ikutilah Al-Quran. Maka berinteraksilah dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mungkin hanya mendapatkan wawasan dan pengetahuan, karena itu hanyalah sebuah Quran, sebuah karya manusia. Tapi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk, kemuliaan, dan insya Allah kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu surga, di mana Nabi Adam Allah tempatkan di sana. Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan di sana. Sahabat IKADI dimanapun Anda berada, maka jadikanlah Ramadan ini adalah Sahrul Quran, bulannya Al-Quran untuk kita semua. Kita terus mentadaburi Al-Quran, kita terus berusaha memperbaiki diri kita dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat buat kita nanti di yaumil akhir. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali salah satu adalah melalui Al-Quran. Dan kita berharap Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita, di mana tidak ada lagi penolong pada saat itu. Sahabat IKADI yang berbahagia, maka mulailah dari sekarang kita coba menentukan target-target di akhir-akhir Ramadan kita. Kita tentukan kita ingin berinteraksi seperti apa dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai kita lemah, dan jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Karena Allah mengatakan bahwa ganjaran orang-orang yang membaca Al-Quran itu Allah lipat gandakan. Dan Allah katakan, Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap huruf yang itu terdapat 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan itu lagi berkali-kali lipat, sesuai dengan keikhlasan kita, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran ini
buat kita untuk banyak bermuasabah diri. Biarkanlah air mata kita menetes dengan Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Biarkanlah air mata kita menetes ketika kita mendengarkan Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ada sebuah perasaan, ada sebuah interaksi yang itu menggetarkan hati mereka. Lalu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, bukan berkurang keimanan mereka. Maka hari ini kalau kita membaca Al-Quran berkurang keimanan kita, berarti bisa dipertanyakan, bisa jadi ada niat-niat lain ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sahabat IKD dimanapun berada, marilah sama-sama, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai aktivitas harian kita, aktivitas setiap saat kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai nafas kita. Semoga Al-Quran nanti Allah jadikan syafaat buat kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan ahlu Quran nanti di hari akhir nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu adalah milik saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.